Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1, dilanjut ayat 11 sampai dengan 18. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah cinta Maria Magdalena. Dalam bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus yang menampakkan diri kepada Maria Magdalena yang mengunjungi kuburnya. Dalam penampakan itu, Yesus meminta agar Maria Magdalena mengarahkan cinta kasihnya ke kesaksian kepada murid-murid yang lain. Ia berkata, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Hal itu sesungguhnya menegaskan bahwa kedekatan dengan Yesus secara personal mesti diarahkan dalam cinta kepada sesama. Maria Magdalena adalah sosok wanita yang memiliki kedekatan dengan Yesus. Dia sungguh mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Dia sangat memperhatikannya, baik ketika ia masih hidup maupun sesudah wafat. Kedekatan dengan sosok yang dicintai seringkali menumbuhkan kerinduan untuk selalu bersama. Apalagi ketika yang dicintai pergi tak kunjung pulang. Rasa rindu pun seakan makin menyesatkan dada. Cinta dan perhatian Maria Magdalena itu membuahkan anugerah istimewa. Dialah yang pertama kali mendapatkan makam kosong. Dia pula lah yang mendapatkan anugerah penampakan pertama kali.
Lukisan indah tentang kerinduan dan keinginan untuk selalu bersama terdapat dalam Kidung Agung. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan kucari dia, jantung hatiku. Kucari tetapi tak kutemui dia. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja aku meninggalkan mereka. Kutemui jantung hatiku. Kupegang dan tak kulepaskan dia. Sampai kubawa dia ke rumah ibuku. Ke kamar orang yang melahirkan aku. Saudara-saudari terkasih. Kita mesti mengalirkan cinta kepada semua orang. Sebagai bentuk kesaksian. Kita menebarkan kebaikan sebagai perwujudan cinta kepada Yesus. Iman sejatinya tidak tertutup. Iman harus mengarah kepada banyak orang dalam tindakan nyata. Kita belajar dari iman Maria Magdalena. Kita membangun kedekatan secara personal dengan Yesus. Kita menjalin relasi intim dengannya. Kita juga selalu memupuk kerinduan padanya. Sehingga hati dan jiwa kita selalu bersatu dan tumbuh kerinduan untuk dekat dengannya. Kita juga mesti menyadari bahwa kasih kita kepada Yesus harus diwarnai dengan keakraban dan kasih kepada sesama dan dunia. Kita mesti mengalirkan cinta kepada sesama. Kita memberikan kesaksian iman dengan perbuatan-perbuatan baik. Sekecil apapun tindakan baik itu pasti akan memancarkan kasih Allah. Marilah kita juga selalu bersaksi dalam hidup, sebagaimana diteladankan Maria Magdalena. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukanlah kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah mata hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.